2 hari yang lalu kita lihat ya, tanggal 20. 2 hari yang lalu kalau kita amati mungkin juga tidak beda jauh ya. Dari sisi area jenuhnya, ini kalau kita lihat dari sisi area jenuhnya ya sekitaran ini. Coba di area jenuhnya di sini. Yang kemarin tuh yang ini ya, yang lusa ya ini. Dia hanya Iya, Pak. mendekati, kurang sedikit memantul sudah. Sama halnya sebelumnya ya. Mungkin kalau dia tidak tahu membaca yang posisi atas dan berbalik, toh juga dua-duanya kena, ini akan mengunci di sana. Begitu mengunci kan kita bisa exit setelah ada petunjuk. Dia sudah trend, sudah mencapai targetnya, mendekati area jenuhnya. Saat dia sudah mulai berbalik, jenuh sudah mulai berubah warna, di situ sebenarnya kita bisa melakukan recovery. Salah satu ada yang ditutup, salah satu ada yang ditambahkan dan sebagainya. Itulah yang paling kita perhatikan sebenarnya, bagaimana kita menentukan resiko kita ya. Bagaimana kita menentukan resiko-resiko kita. Sejauh mana kita menentukan itu. Yang penting jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat itu seling tersentuh. Kalau terlalu jauh Benar, Pak. nanti juga susah nanti kok kembalikannya gitu ya. Iya, Pak. Pak Wi, mau tanya, untuk yang Oke. analisa yang kemarin tanggal 21 itu ada target Pak Wi taruh di 1921. Yang tanggal 21 Pak Wi. Oke. Ya. Itu target 2 di 1921,8. Iya. Itu dari mana Pak ya? Mungkin ya Oke. level supportnya yang Pak Oke, ambil, Pak. kita coba. Ini tidak bisa ketemu dengan time frame kecil, harus dinaikkan Ya, time frame-nya. ya Waktu di itu satu saya tuh H4 naikkan ya. di H4 kalau tidak di H4. satu. Nah, di sini ada, saya mengambil tidak jauh dari target yang kedua. Ya rata-rata kalau target kedua, target pertama itu 500, saya cari yang tidak terlalu jauh dari sana, yang ada banyak sentuhan, ada sentuhan di sini. Ya, Jadi ya, kalau Pak. saya lihat di sini, Lihat, 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 ini lihat. mulai Ada. sentuhan, ada sentuhan, ada sentuhan, di saya tarik ke sana. Kan mendekati di situ. Ya, Pak. yang jelas perkecilan. Kalau kita dengan M15 tidak ketemu, jangan dipaksa, tidak ketemu nanti memang. Jauh sekali, Pak. Ya, yang ada kita nanti main-main begini, tidak ketemu. Iya, iya, Mau benar, benar, diperkecil benar. sampai habis ukurannya, tidak ketemu Pak. Makanya dinaikkan time frame-nya M30, Ya, kalau tidak ketemu H1, H1 tidak ketemu H4. Dan jaga antara target 1 dan target 2 itu tidak usah terlalu jauh, biar tidak oh ya, tumpang, biar tidak terlalu menyimpang jauh gitu ya, probabilitas. Dan rata-rata begitu, rata-rata yang kita lakukan hampir tiap hari itu ya sekitaran itu sudah. ya, Jauh-jauh, jarang meleset terlalu jauh, jarang sekali. Silakan diuji, tiap hari itu ada terus, tanggalnya ada terus semuanya. Kalau Pak Wi. saya masih mengunci di template sana itu, makanya tanggal berapapun ada. Saya mulai tanggal 5 Juni pun masih ada di situ. Jadi tanggal 5 Juni seperti ini pun ada. Ya kita nanti akan ketemu nah seperti ini. Naik turunnya akan ketemu sudah. Ini mencapai targetnya, kemudian di atas targetnya juga tercapai, itu ketemu semuanya sudah. Itu ya. Kalau jangan pakai laptop enaknya begitu, bisa menyimpan di template, jadi nanti dibuat apa sih? Buat evaluasi, buat koreksi. Kita Oh ini iya, manusia ini tidak cukup mampu untuk mengingat mengingat. terus, tidak bisa. Benar, 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 Wi. Makanya Jadi perlu kita, kita. jadi kita bikin aja Pak ya, nama template-nya tanggal, bulan, sama tahun Pak Iya, Wi ya. tanggal gitu. Jadi Nah, biar kita nanti mantap. tujuannya untuk apa sih? Tujuannya nanti untuk koreksi. Waktu Ya, itu tanggal sekian itu posisinya bagaimana, analisa saya misalkan, atau kita membuat oret-oretannya bagaimana. Nanti kita panggil lagi, kalau kita butuh kita panggil lagi biar kita ini bisa belajar banyak di sana. ya, Tujuan kita itu apa ya? Menjalani step by step itu adalah untuk banyak belajar dari pengalaman. Kalau ya, teori saya yakin hampir semua orang bisa membaca teori, bisa mendengarkan, bisa. Yang sulit itu prakteknya, karena di praktek itu ada namanya tingkat kecemasan, iya benar Pak, psikologi namanya. benar, benar. Begitu kita masuk saja, baru masuk koreksi kecil itu sudah rasa paniknya luar biasa. Disitulah pentingnya kita banyak belajar dari histori, banyak belajar dari yang sudah kita lakukan. Jadi jangan berbangga dulu kalau misalkan kemarin analisa saya betul, sudah profit. Jangan berbangga dulu, kemarin betul itu bisa jadi kita lagi beruntung aja. Marketnya lagi sejalan dengan yang kita analisakan. Iya Suatu benar saat Pak. kita pasti ketemu pasar yang betul-betul jauh dari yang kita harapkan. Padahal sudah ada triggernya misalkan. Ini kemarin sudah ada di panjang misalnya.
saya mengambil posisi sell, tapi ternyata kenapa kok malah naik? Nah, nanti di situ baru kita perdalam lagi. Oh, ternyata trennya masih kuat naik. Oh, ternyata di situ baru masih koreksi dan sebagainya. Sehingga kita nanti lebih luas memandangnya. Tidak hanya kita mandang kecil ya. Termasuk sekarang saat ini ya. Ini sebenarnya masih datar konsolidasi, kecil sekali. Termasuk ketika kita perbesar, saat ini masih koreksi, turun ini masih koreksi. Kita naikkan di time frame H1 saja ya. Di H1 itu kalau kita lihat, ini harga ini tidak ada yang signifikan, dia hanya datar. Sementara kelihatan turun di sini, ini kalau kita perpanjang, ini bukan kuat turun, bukan. Nah, ini sekarang, nah dari sini aja kelihatan. Dari pergerakan ini, di sini kan di bawah ini ada mulai datar. Nah, ini mulai datar, kemudian mulai bergerak naik. Sehingga trennya kuat itu sebenarnya masih naik. Kalau kita tarik dengan Fibonacci seperti ini, saat ini masih berada di area koreksi, masih berada di situ, masih nanti dia akan bergerak di sekitaran itu. Bahkan kalau turun masih potensi, 1905 itu masih potensi. Jadi jangan dianggap ini akan terus kuat turun, bukan. Dia masih berada di area retracement ya, koreksi, dan ini sangat besar potensi peluang untuk dia akan kembali naik, dan itu Pak. terbuka sangat lebar, apalagi harga sekarang itu tertahan di 1900. Harga saat ini masih tertahan di 1900 yang pada akhirnya nanti akan kembali naik di atas 2000 lebih. Kita perkirakan tahun ini bahkan akan jauh lebih kuat naiknya ya, saya tidak tahu di kapannya. Jadi kita melihat secara lebih besar begini. Tapi kalau begini, ini tidak bisa dijadikan dasar trading harian. Ketemu trading harian itu kita berburu waktu 1 hari saja, 1 hari selesai. Itu namanya trading harian. Jadi kalau kita menggunakan dasar yang jauh begini, maka kita nanti mikirnya oh ini akan naik. Sementara koreksi kecil turun itu bisa ribuan. Nah, kita bisa panik duluan nanti karena kita menggunakan tradingnya harian, bukan jangka panjangnya ya. Jadi harus dibedakan antara kita ini mau harian, scalping atau swing. Kalau swing sudah kita rencanakan memang. Tapi kita menyesuaikan target, bukan menyesuaikan dengan pipsnya, tapi targetnya, waktunya mengikuti. Kapan dia sentuhnya itu mengikuti. Maka ada kalanya yang disentuh duluan itu SL-nya. Ya berarti resiko yang sudah kita ambil. Namanya jualan itu kan potensinya dua-duanya ada gitu. Hanya saja kita melihat peluang yang lebih besarnya. Jadi kalau mereka yang menganggap kita hanya mengambil 500, mengambil 300 di close, kita ini amatiran, mereka tidak ngerti, tidak bisa membedakan. Trading itu kan macam-macam, mau mengambil yang kecil, scalping itu kecil-kecil. Tidak ada scalping ribuan, itu bukan scalping. Karena kita berburu waktu, dalam waktu hitungan menit itu tidak bisa sampai bergerak ribuan kecuali ada news. Kalau ada news masih potensi ya, bisa lah. Dalam hitungan detik bahkan bisa ratusan pips gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, ada didiskusikan, monggo silahkan.